Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab I'la'us Sunan karya ahli hadis India Dhafar Ahmad Al-Usmani At-Tahanawi, di halaman 1652. Di sini diceritakan ada hadis diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang larangan Islam melakukan suatu gerakan tubuh, gerakan fisik lintas agama dalam satu ritual Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholatihi," apabila satu di antara kamu sekalian berdiri menunaikan salatnya, falyusakkin atrafahu, maka hendaknya tenangkan organ-organnya, anggota badannya ditenangkan, suatu tanda khusyuk. Wala yamilu, dan jangan melakukan doyong-doyong, kama tamilul yahudu, seperti gerakan Yahudi doyong-doyong dalam sholatnya. Ini berarti dilarang umat Islam sholat kemudian melakukan suatu gerakan lintas agama, meniru orang Yahudi dalam sholatnya doyong-doyong begini. Tidak boleh. Yang kedua, ada kitab Al-Mu'jamul Awsat karya Imam Tabarani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Tentang hadis larangan Islam melakukan lintas agama dalam nada dan lagu ketika membaca ayat-ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacakan wahyu Allah, kalam Allah, Al-Quran di sini yang dimaksudkan, dengan lagu lintas agama. Tidak boleh. Al-Quran dibaca dengan lagu lintas agama. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha." Bacalah Al-Quran dengan lagu-lagunya orang Arab dan suara-suara orang Arab. Wa iyyakum walukhuna ahlil kitabaini, dan berhati-hatilah, wa iyyakum, dan berhati-hatilah, walukhuna ahlil kitabaini, membaca Al-Quran dengan lagu-lagunya Yahudi dan Nasrani. Lagu-lagu Yahudi Nasrani di dalam gereja, lagu mereka kita tiru ketika membaca Al-Quran, tidak boleh. Berarti lintas agama dalam masalah lagu, nada dalam membaca Al-Quran saja tidak boleh. Wa iyyakum walukhuna ahlil kitabaini. Ini ada dalam hadis kitab Al-Mu'jamul Awsat karya Imam Tabarani. Yang ketiga, dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi adalah tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi. Al-Husain ibn Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi. Di jilid 2. Larangan Islam
menggunakan istilah-istilah agama di luar Islam. Bagi Muslim, jangan menggunakan istilah-istilah agama di luar Islam dicampur dalam hal-hal yang keislaman. Tidak boleh. Hal-hal yang sifatnya keislaman, kemudian kita pakai istilah-istilah di luar Islam. Tidak boleh. Ketika Al-Baghawi menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa zarul ladina yulkhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah mereka yang menyimpangkan distorsi pada nama-nama Allah. Diceritakan oleh Imam Al-Baghawi bahwa mereka ini fashtaqul lata minallah, mereka punya berhala dengan istilah mereka, yaitu berhala Lata. Orang-orang paganisme punya berhala Lata. Ini kata Lata, ini istilah Lata, meskipun ada hubungannya dengan kata Allah. Pecahan dari kata Allah. Fashtaqul lata minallah. Wal Uzza, dan mereka punya berhala Uzza. Meskipun mereka ini memecah kata Uzza, diambil minal Aziz, dari nama Allah Al-Aziz, Maha Mulia, Maha Menang. Wa Manata, dan mereka punya berhala Manata, dan mereka pecah. Kata Manata ini diambil minal Mannan, dari nama Allah Al-Mannan, Maha memberi anugerah. Tapi kita orang Islam tidak boleh memakai Ya Allah ya Lata, Ya Allah ya Uzza, Ya Allah ya Manata. Karena apa? Karena Lata ini sudah menjadi istilah khusus di lingkungan paganisme sebagai berhala. Kemudian Uzza ini sudah menjadi istilah khusus berhala Uzza. Kemudian Manata sudah menjadi istilah khusus berhala Manata. Meskipun Lata itu dari kata Allah, Uzza dari kata Al-Aziz, Manata dari kata Mannan, tetap tidak boleh kita ikut-ikutan istilah mereka. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْخِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Maka dengan mempertimbangkan berbagai sumber-sumber tadi yang kami kemukakan, ada masalah bagaimana kalau salam lintas agama. Perlu diketahui, kata salam itu bukan berbahasa Persia. Salam bukan bahasa Urdu. Salam bukan bahasa Inggris. Salam bukan bahasa Perancis. Salam bukan bahasa Belanda. Tapi salam itu bahasa Arab. Dan istilah salam itu dalam Al-Quran, kata salam diulangi sampai 42 kali. Tidak sedikit kata salam dalam Al-Quran. Sampai 42 kali. Dan ternyata salam ini teologis. Teologis. Terhubung salam dari Allah, salam dari malaikat, salam dari sesama muslim. Ada dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Yasin, salam dari Allah, salamun qawlan mir rabbir rahim. Surat Yasin ayat 58. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Di surat Yasin ayat 58. Salamun salam. Qawlan sebagai ucapan salam. Mir rabbir rahim, dari Allah Tuhan semesta alam. Rahim, yang maha kasih sayang. Ini salam dari Allah.
diberikan kepada manusia muslim yang beriman, salam dari Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yang kedua, salam dari malaikat kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat itu masuk menyapa orang-orang beriman yang ada dalam surga. Para malaikat masuk menemui mereka dari berbagai pintu-pintu surga. Apa yang dikatakan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian. Salam untuk kalian. Selamat untuk kalian, orang-orang yang beriman di dalam surga. Bima sabartum, karena kesabaran kalian menjaga Islam, menjaga iman, menjaga ihsan ketika di dunia. Ini salam dari malaikat kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, salam di internal sesama muslim, sesama mukmin di dalam surga. Allah berfirman, tahiyyatuhum fiha salam. Kalau tadi ayat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum, itu di surat Ar-Ra'du ayat 23-24. Sedangkan yang terakhir, tahiyyatuhum fiha salam, cara menghormati sesama muslim, sesama orang beriman di dalam surga. Di tengah-tengah mereka sendiri, salam dengan kata salam. Tahiyyatuhum fiha salam di surat Ibrahim ayat 23. Cara menghormati antara sesama mukmin dengan mukmin ketika mereka dalam surga ialah dengan kata salam. Berarti kata salam ini eskatologis, dibawa sampai ke akhirat. Teologis, menyangkut salam dari Allah, salam dari malaikat. Sebagai orang muslim, orang beriman, jangan melakukan salam lintas agama. Seperti dari pertama tadi, gerakan fisik lintas agama untuk ritual Islam tidak boleh. Nada dan lagu lintas agama di dalam membaca kalam ilahi tidak boleh. Menggunakan istilah-istilah pemeluk keyakinan di luar Islam, meskipun istilah-istilah itu ada hubungannya dengan nama-nama Allah, tidak boleh. Maka kita melakukan salam lintas agama, kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin punya salam sendiri. Punya salam sendiri, yaitu salam yang telah dituntunkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hidupkan. Dan kita, bagaimana orang itu banyak mempopulerkan istilah salam dalam Islam. Maka sampai disebut ifsya'us salam. Meramaikan salam menurut salam Islam. Bukan kita membawa salam dari yang lain. Kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin. Ifsya'us salam, meramaikan salam kita sendiri. Tapi kita tidak mengganggu yang lain. Tidak melarang yang lain. Tidak menteror yang lain. Bahkan dengan tegas, Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Firdaus Lid-Dailami, Al-Firdaus Lid-Dailami, di dalam hadis nomor 7323 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallimu taslimal yahudi wan nasara. Jangan ikut-ikutan salamnya orang Yahudi dan Nasrani. La tusallimu taslimal yahudi wan nasara.
Jangan ikut-ikutan salamnya orang Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimahum bil akufi, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam mereka Yahudi dan Nasrani itu dengan melambaikan telapak tangan. Kita orang Islam salamnya dengan perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tiru mereka Yahudi dan Nasrani ketika zaman Rasulullah, salamnya hanya melambaikan telapak tangan. Bil akufi. Yang kedua, warruusi, dengan menggerakkan kepala. Tidak cukup kita salam dengan menggerakkan kepala. Wal isyarati, dengan isyarah. Tidak cukup salam dengan isyarah. Nabi memberikan tuntunan dalam gerakan salam saja tidak boleh mengikuti gerakan Yahudi dan Nasrani dalam salam mereka. Maka redaksinya salam, ya kita pakai salam redaksi Islam, bukan redaksi pemeluk keyakinan yang lain. Tapi kita tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menteror mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.